Mana aset manajemen memandang prospek dari reksadana terproteksi dibandingkan dengan reksadana lainnya? Silakan Pak Rudianto. Ya, jadi reksadana terproteksi itu memiliki segmen yang tersendiri, B-nya naik turun, dan hasilnya tidak pasti, bisa untung, bisa rugi. Nah, itu untuk orang yang mau mengambil resiko seperti itu. Nah, kalau reksadana terproteksi itu dia biasanya harga mungkin akan naik turun, tapi itu tidak menjadi perhatian karena pada saat jatuh tempo biasanya akan dikembalikan pokok sama imbal hasil yang terakhir. Nah, jadi biasanya terproteksi itu segmennya lebih ke nasabah yang mentalnya deposan, tapi mungkin dia ingin mencari produk yang return-nya lebih tinggi daripada deposito. Dia tidak keberatan untuk waktu yang lebih panjang, karena deposito maksimal 1 tahun, itu bisa 2, 3, 4, atau 5 tahun. Kemudian yang kedua, dia memahami bahwa ada resiko gagal bayar tersebut. Nah, jadi karena segmen yang seperti itu masih cukup besar di Indonesia, jadi itu menurut saya masih sangat prospektif di tengah industri reksadana, terutama untuk investor perorangan seperti itu. Reksadana terproteksi dibandingkan dengan yang lain begitu seperti mungkin obligasi atau sukuk? Oh, oke. Ya, jadi tadi seperti saya jelaskan bahwa reksadana terproteksi itu memiliki 2 segmen. Segmen yang pertama investor institusi, biasanya mereka masuk untuk lebih mendapatkan manfaat pajak, dan yang kedua investor retail. Nah, kalau untuk investor institusi memang sangat tergantung pada regulasi perpajakan. Jadi kalau misalkan selama masih ada keunggulan, kalau saya beri lewat reksadana bisa hemat pajak, berarti permintaan akan terus ada. Kalau untuk perorangan, keunggulan tarif pajak itu biasanya tidak menjadi yang utama. Jadi buat mereka lebih kepada apakah saya bisa mendapatkan produk yang imbal hasilnya di atas deposito. Nah, kalau ada, biasanya mereka akan tertarik. Nah, biasanya nasabah-nasabah perbankan, kemudian juga nasabah-nasabah yang dari MI langsung, yang memiliki mental seperti, yang memiliki permintaan seperti itu, biasanya akan terus ada. Kalau saya perhatikan memang selalu akan ada. Sama seperti penerbitan ORI. Setiap kali penerbitan ORI selalu laku. Ya, jadi orang memang cenderung untuk memilih produk yang seperti itu. Nah, kemudian dengan semakin kecilnya minimum investasi, kalau dulu proteksi dijual di perbankan kan minimumnya bisa ratusan juta. Sekarang semakin kecil, 10 juta juga sudah bisa. Nah, jadi itu juga turut membuat jumlah investor di terproteksi semakin berkembang. Jadi trennya saya lihat akan cukup bagus. Nah, kalau untuk yang institusi, kalau misalkan nanti ada perubahan regulasi perpajakan, bisa saja dari segmen itu agak menurun seperti itu. Baik, Pak Rudianto, nih kalau mengacu pada data OJK per 23 April, ini untuk reksadana terproteksi syariah, ini justru ada pertumbuhan begitu dibandingkan dengan konvensional begitu. Kalau Anda lihat apakah memang ini lebih menarik juga untuk para investor atau seperti apa? Kalau spesifik untuk proteksi syariah, itu lebih karena ada suatu institusi syariah yang cukup besar, yang di mana mereka berinvestasi di reksadana terproteksi. Tapi setahu saya, dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang namanya institusi tersebut, dia bisa berinvestasi langsung pada obligasi dan mendapat manfaat pajak yang sama dengan reksadana. Jadi kemungkinan di bulan Mei ini reksadana syariah terproteksi akan mengalami penurunan dana kelolaan. Ya. Jadi itu terjadi karena waktu Undang-Undang Cipta Kerja belum berlaku, dia investasi di reksadana dapat penghematan pajak. Tapi begitu Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya berlaku, dia bisa investasi langsung dan mendapat manfaat pajak yang sama. Jadi saya sih melihat proteksi jenis syariah kayaknya akan mengalami penurunan dana kelolaan di bulan Mei dan seterusnya.